Artinya mereka adalah gerakan politik dengan memanipulasi, mendistorsi dan mempolitisasi agama untuk kepentingan politik kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik hidayahnya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada pemirsa, para sahabat, saudara, teman yang telah mensubscribe channel ini, juga menonton, mendukung channel ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan lindungan dan rahmat, juga melimpahkan nikmatnya. Jangan lupa bagi yang baru menemukan channel ini, tekan tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan tanda loncengnya, tekan tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah kolom komentar video ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya, saya insya Allah ke depan ya tetap membahas tentang Al-Zaitun Panji Gumilang NII ini, itu ikut membantu mengangkat hal-hal yang tidak lazim, penyimpangan itu dengan tujuan mudah agar pondok pesantren Al-Zaitun ini juga Gumilangnya oleh pemerintah betul-betul diperhatikan, ditangani dengan serius, sehingga akidah dari saudara-saudara kita yang muslim oleh Allah diselamatkan. Karena banyak fakta-fakta mengejutkan, fakta-fakta yang membuat kita itu ngeri ya, mendengar keterangan-keterangan dari mantan NII. Berikut ini saya akan menampilkan sebuah video, yaitu ini sebetulnya beritanya sudah 1 tahun ya. Sudah 1 tahun, insya Allah tahun 2002 ini iNews TV yang memberitakan ya, yaitu tentang penangkapan T ya, anggota T dari NII yang ditangkap oleh Densus 88 ya, karena ya di judulnya itu akan menggulingkan pemerintahan Jokowi sebelum 2024. Ini sangat mengerikan. Gimana kita bayangkan kalau betul-betul terjadi? Kasihan rakyat kecil ya. Hanya mereka ya mementingkan dirinya sendiri. Aslinya mereka itu bukan ingin lillahi kalimatillah, bukan menegakkan agama Allah, tapi aslinya itu UUD. Pemirsa tahu UUD? UUD itu adalah usaha ujung-ujungnya duit. Ya larinya ke duit. Kemudian duit apa? Larinya kebenarnya? Ya kembali pada yang kuning-kuning keluar di WC itu nanti akhirnya. Jadi bukan karena untuk menegakkan agama Allah, tapi karena ya UUD ya, ujung-ujungnya duit. Agar tidak lama-lama kita simak videonya. Agar tidak salah paham, kita simak videonya sampai selesai. Pemirsa, ini dia video penangkapan T pada tahun 2022 itu dari anggota NII ya, ditangkap oleh Densus 88. Kita simak videonya. Semua jaringan terorisme atau radikal terorisme sejatinya mereka adalah gerakan politik dengan memanipulasi, mendistorsi dan mempolitisasi agama untuk kepentingan politik
keterangan dari putra Kartosuwiryo, yaitu Sarjono Kartosuwiryo, waktu di Menko Polhukam beberapa tahun yang lalu, yang menyatakan tobat konstitusi ke NKRI ya, menyebutkan data di seluruh Indonesia itu sekitar 2 juta pengikut. Ngeri Mirsa, banyak juga ya, sampai 2 juta pengikut, banyak juga ini Mirsa. Bagaimana kalau yang 2 juta ini pas kompak memberontak langsung datang ke istana menurunkan Presiden Jokowi? Ini akan terjadi pertumpahan darah ini Mirsa. Kita doakan saja mudah-mudahan rencana ini sampai sekarang dan seterusnya tidak akan pernah terjadi. Gitu. Demi keselamatan kita, demi anak-anak cucu kita. Kita lanjutkan videonya pemirsa. Ya, belum simpatisannya. Belum simpatisannya. Dalam konteks ancaman nyata seperti itu, Densus 88 anti teror Polri ya, yang dibekali dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme memungkinkan untuk melakukan upaya pencegahan, yaitu yang saya sebut strategi preventif justice, preventive right, yaitu menangkap, menindak untuk selanjutnya untuk diproses hukum. Ya. Ini padahal sudah 1 tahun lebih yang Densus 88 ya menangkap dari beberapa anggota NII ini. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa kok cuman anggotanya yang ditangkap? Kan sebelumnya tahun 2002 itu kan sudah Kemenak dan MUI sudah melakukan investigasi dan berhasil mendapatkan beberapa temuan yang mana dalam temuannya itu terdapat kejanggalan di sana. Sehingga disimpulkan oleh penemuan-penemuan itu disimpulkan oleh MUI ya, diantara lain yaitu Pondok Pesantren Al-Zaitun ini berafiliasi dengan NII ini, dan dana yang didapatkan oleh Pondok Pesantren Al-Zaitun ini adalah juga bagian dari dana yang didapatkan oleh NII, yaitu melalui manipulasi agama. Yang jadi pertanyaannya, kalau sudah kan ini ya berita ini tahun 2002, berarti kan sudah mengetahui hasil rilis dari MUI ini. Nah, pertanyaannya, kenapa pimpinannya yang tidak ditangkap? Kok cuman anak buahnya, cuman anggotanya? Ada apa ini ya? Pertanyaan seperti itu, ada apa? Kenapa Panji Gumilang ini kok tidak ditangkap ya? Ini kan sudah dalam hasil rilis dari rilis dari investigasi MUI itu, bahwasanya pengurus Pondok Pesantren Al-Zaitun itu dengan NII ini satu orang yang sama ya, pengurus pesantren sekaligus pengurus pada bagian kalau dikatakan pembesar dari NII ini. Nah, loh kok bukan kok cuman kerucu-kerucunya yang ditangkap oleh Densus? Kenapa enggak pimpinannya saja gitu lah? Kalau pimpinannya yang langsung ditangkap, kan otomatis untuk bawahnya lebih mudah lagi untuk ditangkap. Jadi kok Panji Gumilangnya kok nggak ditangkap? Seperti itu pertanyaannya. Ini mereka sudah punya bendera sendiri ya, mereka punya bendera sendiri merah putih dengan ditambah bulan bintang ya. Bahkan itu dalam berita ini ya, menakar ancaman NII gulingkan Jokowi. Nah ini ya judulnya, yang entah cuman judul tema dari acara ini atau memang ada agenda ke sana ya, kurang paham ya. Mudah-mudahan ini hal ini tidak terjadi ya. Dan menurut keterangan kepala BNPT ini ya, mereka itu gerakan politik, bukan gerakan keagamaan, tapi menyalahgunakan agama ya, memperalat agama untuk kepentingan politik ya. Ini yang yang harus kita lawan ya, agama hanya buat kepentingan politik, bukan agama untuk mengatur politik ya. Kita simak lagi, kita lanjutkan videonya. Sejauh mana ancamannya pasti ya, karena kekuatannya sudah sangat besar. Kemudian meskipun kelompok jaringan teror ini minoritas, tetapi karena agenda utamanya adalah mengambil alih kekuasaan ataupun kudeta yang intinya ingin mengganti ideologi negara dan janji negara dengan hukum ataupun ideologi agama menurut versi mereka, maka strategi yang mereka lakukan di samping strategi tapiya, yaitu bersiasat berkamuflase untuk menyembunyikan jati diri maupun agendanya, juga mereka tampil, yaitu tampil itu mengintegrasi atau mengambil alih pengaruh dari semua lingkup ya. Mau mengambil alih pemerintahan diganti dengan ideologi dari NII. Tak kebayang bagaimana kalau mereka itu yang mengambil alih pas betul-betul terjadi. Akidahnya akidah sesat, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hukum agamanya, fikihnya amburadul. Coba kita bayangkan, mazhabnya mazhab Bung Karno, padahal Bung Karno ya itu bukan tokoh fikih, bukan tokoh agama,
kemudian ditokohkan sebagai tokoh agama. Kita bayangkan ke sana. Praktik sholat id kayak itu. Baik. Kita tahu banyak penjelasan dari mantan pengikutnya itu ya. Di antaranya sholat tidak oleh keterangan dari Mas Ken Setiawan itu. Sholat katanya tidak diwajibkan karena negara Indonesia itu masih negara jahiliyah, bukan negara Islam. Masih disamakan dengan Mekah dulu di waktu sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi diutus. Ya. Bagaimana kalau negara NKRI ini dikuasai oleh mereka? Betapa ngerinya. Ya. Apa tidak terjadi pertumbuhan darah besar-besaran kayak di negara-negara Timur Tengah itu? Ya, alhamdulillah. Meskipun cuma kerucu-kerucunya yang ditangkap oleh Densus, itu sudah merupakan ada tindakan dari pemerintah ya. Yang untuk tahun ini bagaimana kelanjutannya? Ya. Kan ini sudah nyata sudah. Artinya bukti-bukti sudah kuat. Kenapa nggak segera ditangani? Nggak ditangkap saja ini. Siapa ini? Panji Gumilangnya kok tidak ditangkap saja? Sudah banyak penyimpangan-penyimpangan yang masuk pada ranah penistaan agama. Itu masuk ranah penistaan agama ya. Ada tokoh yang lain mana ya? Tokoh yang lain mana yang suka lapor ke sana kemari? Kok ini kok tidak lapor? Mana? Jangan hanya ketika oknum-oknum kecil yang melakukan penistaan agama dilaporkan ke agama, sementara ketika pada kelompok besar dibiarkan begitu saja. Apa takut dikeroyok, takut diancam? Mari kita jangan tebang pilih. Siapapun itu yang salah, ya. Baik itu oknum hanya beberapa gelintir manusia atau kelompok, ya. Sejumlah kelompok yang bermasalah seperti NII, Al-Zaitun ini. Mari kita lanjut videonya. Kan pernah mau memberontak. Kenapa pimpinannya nggak ditangkap? Kenapa siapa itu Panji Gumilangnya kok udah ditangkap ya? Terus mungkin hanya ini ya video dari saya ya, dan ini sebetulnya panjang videonya, nanti kalau pemirsa penasaran, pemirsa klik cari channel YouTube-nya iNews TV, yang kemudian scroll sampai ke bawah nanti ada itu. Kalau di video ini, di channel ini tidak menampilkan sampai full karena terbatas dengan durasinya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat pemirsa, dan kita harus hati-hati dan waspada. Kita doakan mudah-mudahan penanganan Al-Zaitun ini itu betul-betul ditangani serius oleh pemerintah. Kita dukung pemerintah, kita doakan mudah-mudahan sampai selesai. Kita kawal, kita monitor terus perkembangan penanganan dari Al-Zaitun ini. Demikianlah sajian video kami kepada para pemirsa sekalian, mudah-mudahan dapat dipahami dan juga bermanfaat sehingga kita betul-betul hati-hati dan waspada. Dan perlu diingat bagi kita saudara-saudara kita ya, para pemirsa sekalian, ingin memondokkan, menaruh putra-putrinya ke lembaga baik ke pesantren atau lembaga formal, itu tanya-tanya dulu ya, jangan asal pondoknya megah modern ya, jangan asal pondoknya maju, tapi dilihat juga, diperhatikan juga ajaran yang diajarkan di sana, kurikulumnya bagaimana ya. Jangan-jangan seperti Al-Zaitun ini ya. Kalau Al-Zaitun sudah, yang masyarakat yang masih belum, jangan. Masyarakat yang sudah masuk di sana sebaiknya dikeluarkan demi keselamatan akidah putra-putri kita untuk nanti ke depannya, itu demi berlangsungnya bangsa dan negara yang kita cintai ini. Ya. Jadi mari kita lebih selektif lagi untuk mencari lembaga keagamaan, pesantren dan lembaga formal ya,
yang betul-betul bersih, tidak bermasalah, baik dalam segi akidah atau bermasalah dengan hukum, agar kita itu nyaman, ya. Banyak ya pesantren-pesantren NU, pesantren-pesantren Ahlussunnah wal Jamaah yang jauh lebih aman, jauh lebih baik, walaupun kebangunannya tidak semegah, tidak sebesar Al Zaitun ini ya. Ada yang memang kecil, tapi pendidikannya bagus ya. Kita cari pendidikan yang bagus, yang menyelamatkan, yang membuat akidah anak kita itu semakin teguh, bukan akidah-akidah yang melenceng. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.